Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuris Khalifi. Pada pertemuan 6, kita sudah membahas tentang list dan tuple. Nah, pada pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang string dan bilangan. Jadi nanti kita di pertemuan ini akan lebih membahas tentang string dan bilangan lebih dalam lagi. Penasaran? Mari kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi kita. Tadi sudah saya bahas, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang string dan bilangan. Nah, yang kita tahu string ini adalah tipe data yang paling sering digunakan ya teman-teman. Di dalam string kita bisa memuat berbagai macam karakter, mulai dari huruf, angka, maupun yang lainnya ya, di dalam tanda kutip. Biasanya string ini bisa menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2, itu penggunaannya sama saja. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang tipe data string ini, mulai dari mengakses nilai string, mengupdate string, hingga menggabung string, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam codingan kita. Di sini saya sudah siapkan codingan seperti biasa. Di sini saya punya 4 variabel. Nanti 4 variabel ini akan kita gunakan untuk akses string, update, hingga mengetahui panjang string ya teman-teman. Nah, di sini saya punya variabel 1 dasar pemrograman, variabel 2 pemrograman dengan Python, variabel 3 adalah dasar, variabel 4 adalah pemrograman. Nah, ini bisa ya menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2, sama aja. Nah, untuk mengakses string biasanya kan kita menggunakan seperti ini ya, print var 1 seperti itu ya. Di sini kita akan pelajari lebih lanjut tentang stringnya, jadi tidak hanya print seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengakses string menggunakan indeks ya teman-teman. Di sini saya punya contoh akses string, variabel 1 indeks 0. Nah, maksud indeks 0 di sini seperti apa sih? Nanti kita akan cek ya. Kemudian di sini saya punya variabel 2.6. Oke, yang ini kita beri komentar dulu. Setelah ini kita save dan kita running. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini untuk variabel string, apabila kita menggunakan indeks 0, berarti dia memanggil huruf pertama dalam variabel tersebut. Nah, di sini sama indeksnya, berarti ini dasar ada berapa indeks? Ada 5 huruf, berarti indeksnya 4. Jadi di sini untuk indeks 0 dari variabel 1 adalah huruf D. Sama seperti kemarin-kemarin ya, kita sudah belajar tentang indeks. Jadi di sini A ini adalah indeks 1, indeks 2, indeks 3, R-nya berarti indeks 4, spasi juga terhitung, jadi indeks kelima dan seterusnya. Nah, untuk yang ini, yang bawah, variabel 2.26. Jadi di sini kita menggunakan variabel yang ini. Kita di sini mulai dari indeks kedua, berarti 0, 1, 2. Nah, ini M ya. Berarti dimulai dari huruf M. Kemudian berhenti sebelum indeks ke-6. Berarti indeks kelima ya berhentinya. Sekarang kita hitung, kalau ini berarti indeks kedua M, indeks ketiga, keempat, kelima. Nah, pasti dia berhenti di sini. Jadi di sini dia berkurang 1 angka, jadi berhentinya di indeks ke-5. Oke, bagaimana dengan update string nih teman-teman? Sekarang kita coba akses string, kita beri komentar. String update var .26 plus word, kita coba hasilnya dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah dasar world. Jadi di sini yang kemarin kita sudah bahas, kalau di sininya dia tidak ada angka di depannya, kemudian ada titik 2, terus di belakangnya ada angka, berarti setelah indeks ke-6 ini dia akan diubah menjadi kata world untuk menggabung string. Nah, untuk menggabung string kita bisa gunakan seperti ini, var 3 tambah var 4. Jadi hasilnya seperti apa nih? Kita cek ya.
Ini kita bersihkan, kita running. Kalau tadi menggunakan tombol, sekarang menggunakan terminal. Berarti Python string.py. Seperti ini ya, dasar pemrograman. Oh ini salah nih, harusnya ini variabel 3, ini variabel 4. Kita running lagi. Nah ini variabel 3 tambah variabel 4, jadi dasar pemrograman. Ini variabel 3 ini adalah dasar, kemudian variabel 4 adalah pemrograman. Jadi di sini dia langsung ke sini, dasar pemrograman tanpa ada spasi. Kalau kita mau menambahkan spasi berarti tinggal ditambahkan seperti ini. Nah, kita save, kita running lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Variabel 3 tambah variabel 4 sama dengan dasar spasi pemrograman. Masih gampang ya sampai sini ya. Kemudian untuk contoh kedua di penggabungan string, kita bisa menggunakan kali 3 nih, menggunakan bintang. Variabel 3 bintang 3 maksudnya apa? Jadi di sini kita punya nilai dari variabel 3 adalah dasar. Kalau dia menggunakan bintang kemudian di belakangnya angka, berarti dia akan diulang sebanyak angka tersebut yang dimunculkan. Jadi di sini ini salah ya, ini variabel 3. Cuma salah di caption. Kita running lagi. Variabel 3 kali 3. Jadi variabel 3 kita ulang sebanyak 3 kali. Seperti itu teman-teman ya, untuk menggabung string. Kemudian kita pengen tahu nih, mengetahui panjang string dari si variabel ini. Kita mau coba panjang string variabel 2 nih, yang paling panjang ya. Kita coba nih, kita bersihkan CLS, kemudian kita jalankan lagi. Nah di sini hasilnya adalah 25. Jadi panjang indeks dari si variabel 2 ini adalah 25. Coba kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Indeksnya ada 24 dan jumlah hurufnya ada 25. Jadi beda 1 ya, karena indeks dimulai dari angka 0. Jadi di sini len ini untuk mengetahui panjang string berupa jumlah huruf ya, bukan dari indeks. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke ini, masih sama nih, panjang string juga. Ini cara keduanya seperti ini bisa. Jadi ini kalau ini kan menggabung ya. Kalau ini dia terpisah. Hasilnya sama juga. Nah, 25 juga. Jadi di sini dia dibuatkan dulu variabel panjang string sama dengan len var2 ya. Kemudian di print panjang string, ini bisa juga. Ini cara kedua ya. Oke, setelah itu saya punya karakter escape. Dimana karakter escape ini kita bisa gunakan untuk menampilkan output yang mempunyai kutip 2. Jadi biasanya kan kita untuk mengoutputkan variabel itu tidak ada kutip 2 atau kutip 1 lah ya gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan karakter escape ini untuk menghasilkan output yang ada kutip 1 ataupun kutip 2. Contohnya seperti apa di sini ya. Nah, di sini saya punya yang error dulu nih. Nah, ini yang paling atas error nih. Kita clear screen, kemudian kita jalankan lagi. Nah ya, error nih. Jadi yang ini error, ini salah penggunaan codingannya. Error berarti kita beri komentar aja, kemudian kita jalankan lagi. Nah ini, di sini untuk yang baris pertama kita menggunakan kutip 3. Kutip 3 di sini maksudnya kutip satunya ada 3. Kemudian kita beri captionnya ised, kemudian kasih titik 2 ya di sini. Titik 2 di sini yang akan kita munculkan nih di output. What's there? Kutip 2 lagi, kemudian diakhiri dengan kutip 1 yang berjumlah 3.
Jadi hasilnya seperti ini. Ini bisa ya. Ini cara menggunakan kutip 1 yang jumlahnya 3. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan kutip 2 atau ganda. Di sini saya punya kutip 2 terlebih dahulu di depannya. Kemudian he said, koma. Nah, dikasih slash nih teman-teman nih. Dikasih slash. Kemudian kutip 2-nya ini yang akan kita tampilkan. Kemudian captionnya apa lagi? What's there? Tanda tanya. Terus dikasih slash lagi. Ini penanda bahwa ini sudah selesai. Kemudian kita beri kutip 2 lagi untuk menutup yang ini, kutip 2-nya. Dan terakhir kutip 2 ini untuk menutup kutip 2 yang paling depan. Seperti ini bisa juga, hasilnya sama. Oke, selanjutnya saya punya kutip tunggal. Ini saya ubah dulu ya. Ini harusnya tunggal. Jadi di sini kutip tunggal ini dia kutipnya hanya 1 di depan. Kalau ini kutip 2, kemudian ini kutip 1 yang jumlahnya 3. Jadi kita anggap kutip 3 lah ya. Ini kutip 3, ini kutip 2, ini kutip 1. Nah, di sini kutip 1-nya terlebih dahulu, kemudian diberi caption he said, kemudian diberi kutip 2 sini what's there. Jadi di sini dia berhubung akan menggunakan kutip tunggal di sini. Nah, ini ya. Jadi kita gunakan slash ini sebagai penanda bahwa kita akan menampilkan si karakter escape ini. What's there? Jadi ini ditutup lagi kutip 2-nya. Kemudian ditutup oleh kutip 1. Ya, ini untuk menutup kutip yang ini. Seperti itu ya. Ini sama saja outputnya. Jadi ada 3 cara untuk menampilkan karakter escape ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita menampilkan slash pada output. Kalau tadi kan menampilkan kutip 2, sekarang kita menampilkan slash. Seperti apa sih? Contohnya apa untuk menampilkan slash? Misalkan kita akan mencoba menampilkan directory kita. Misalkan partisi kita ada di C, kemudian foldernya Python 34. Kemudian di dalam Python 34 ada folder lib. Jadi hasilnya seperti apa? Kita clearkan dulu dan kita running lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi di codingan kita garis slashnya ada 2, tapi dia muncul 1 karena yang 1 digunakan untuk penanda ya teman-teman. Nah, kalau misalkan slashnya cuma 1, berarti ini slash ini hanya penanda, jadi tidak akan ditampilkan seperti itu ya. Kemudian ini juga teman-teman pasti udah tahu ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan slash n slash t ya. Kalau slash n ini untuk membuat baris baru ke bawah. Nah, ini ya, ini adalah baris pertama. Slash n kita buat new line atau baris baru di bawahnya, berarti ini dan ini baris 2. Ini ya hasilnya. Ini masih gampang juga, sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian ini saya punya salah satu contoh lagi. Ini juga membuat baris baru. Nah, di sini saya punya this is x61 kemudian slash n good example. Nah, di sini untuk yang baris pertama kita membuat baris baru nih. Nah, jadi seperti ini nih hasilnya. This is a good example. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan R di depan. Kalau kita menggunakan R di depan, ini tandanya kita akan mengabaikan si karakter escape ini. Jadi si karakter escape ini dia tidak akan berfungsi kalau di depannya kita tambahkan huruf R. Jadi dia tidak membuat baris baru di sini. Jadi 1 baris seperti itu, dan slash n-nya juga terpanggil di sini ya. Nih. Karena dia akan mengabaikan karakter escape. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian untuk metode format, di sini saya akan mencoba menggunakan posisi default dan argumen posisi. Di sini kita menggunakan variable default order, menggunakan default order. Nah, di sini ada
kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka dan tutup ini kita sebut dengan metode format. Jadi nanti di sini dia akan diisi oleh string, teman-teman nih. Atau bahasa lainnya adalah placeholder. Jadi di sini dia akan digantikan karakternya dengan format di belakangnya. Ini saya toggle word wrap dulu. Nah, ini. Di sini saya punya 3 placeholder ya di sini. Kemudian saya akan ganti 3 placeholder ini dengan 3 nama, yakni Budi, Gali, dan Ratna. Kemudian saya akan mencetak urutan default, kemudian print default order. Kita save ya, biar nggak bingung. Kita cari tahu dulu hasilnya seperti apa. Kita running. Nah, ini urutan default Budi, Gali, dan Ratna. Ya, jadi ini nanti akan digantikan oleh Budi, yang ini akan digantikan oleh Gali, dan yang ini digantikan oleh Ratna ya. Jadi Budi, Gali, Ratna. Nah, saya punya yang kedua nih, argumen posisi. Jadi di dalam placeholder ini saya punya angka di dalamnya. Jadi ini adalah indeks ya, indeks. Jadi dia mau ditampilkan indeks keberapa dulu di dalam si placeholder ini ya. Jadi di sini indeks ke-1 berarti Galih nih. Indeks ke-0-nya adalah Budi dan indeks kedua adalah Ratna. Jadi nanti kalau di sini dia tampilkannya Budi, Galih, Ratna, dan untuk yang argumen posisi kita cek ya. Nah, di sini masih Budi, Galih, Ratna. Kenapa? Karena ininya belum diganti. Nah, kita ganti dulu menjadi positional order. Kita bersihkan biar nggak bingung dan kita running lagi. Nah, ini urutan defaultnya adalah Budi, Galih, Ratna. Ya, tidak ada indeks di dalam placeholder ini. Nah, yang kedua untuk positional order kita menggunakan indeks di dalam placeholdernya. Jadi nanti pada saat yang print ini dipanggil, dia akan menampilkan Gali, Budi, dan Ratna. 1 adalah Gali, 0 adalah Budi, dan 2 adalah Ratna. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita bisa gunakan metode format dalam string. Nah, ada juga nih metode string lainnya. Ini pasti teman-teman udah paham ya. Di Word juga kita bisa gunakan huruf kecil, huruf besar, kemudian awalannya mau besar atau semuanya huruf besar, ini bisa semua di dalam Python. Nah, caranya kita membuat sebuah kalimat print di sini. Misalkan Universitas Bina Sarana Informatika, kemudian ditambahkan dot lower, kurung buka, kurung tutup ya. Jadi ini akan menampilkan Universitas Bina Sarana Informatika dengan semuanya huruf kecil. Nah, kalau yang upper dia menampilkan semua kata dengan huruf kapital ya, atau huruf besar. Kemudian untuk split ini kita akan bagi-bagi, kita akan dibagi per indeks ya teman-teman. Atau biar nggak kita bingung, kita running aja, kita bersihkan dan running lagi. Seperti ini ya hasilnya ini. Ini untuk lower pasti ya, ini huruf kecil semua, tidak ada kapital. Kemudian untuk upper dia akan memanipulasi dengan huruf kapital semua. Dan untuk split dia akan dibagi menggunakan indeks nih. Jadi setiap ada spasi dia akan menganggap bahwa itu adalah indeks. Jadi indeks 0 jadinya I, indeks 1 love, sampai terakhir Python. Nah, kemudian ini star switch. Jadi di sini kita akan mengecek nih apakah awalan dari indeks I love Python ini mempunyai kata I atau tidak. Kalau iya, berarti dia hasilnya true. Kalau bukan, dia hasilnya false. Kalau sini I sudah pasti ya, dia depannya I, jadi ini hasilnya true. Coba kalau kita ganti dengan B misalkan ya, kita running lagi.
Nah, dia hasilnya kan false nih yang ini ya. Kemudian ini end with, ini kebalikan dari start. Ingat kata kuncinya, start ini awalan ya, end ini adalah terakhir. Kuncinya di situ. Apakah di akhiran kata ini ada kata hon atau tidak? Kalau ada berarti true. Kebetulan sini Python ya, belakangnya hon, jadi dia hasilnya true. Coba kalau hun misalkan ya, kita save, kita running lagi, kita bersihin dulu, kita running lagi. Nah, jadi hasilnya false dua-duanya, jadi tidak ditemukan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini juga kita bisa gabung nih. Kalau ini split, kita pisah. Nah, kalau join, ini kita akan menggabungnya nih. Jadi di sini kita akan menggabung dengan menggunakan strip di antara indeks ini ya. Hasilnya adalah ini. Nah, kalau kita nggak menggunakan strip, misalkan saya mau spasi aja nih, gimana? Nah, berarti tinggal seperti ini aja. Caranya lagi. Nah, saya seperti ini. I love you, gitu ya. Jadi seperti itu untuk materi dari string. Nah, langsung saja kita beralih ke bilangan ya. Bilangan ini juga kita bisa sebut dengan number. Di sini saya punya codingan beberapa contoh, sedikit aja. Di sini saya akan menggunakan import nih teman-teman. Ini hal baru yang akan kita pelajari. Jadi di Python ini dia punya package. Nah, package ini yang akan kita panggil di codingan kita dengan menggunakan import. Jadi si package ini dia mempunyai perintah-perintah di dalamnya untuk memuat suatu perintah ya teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan import untuk pemanggilannya. Nama package di sini adalah desimal. Jadi saya panggil import desimal. Ini desimal ini biasanya untuk memanggil fungsi dari angka desimal. Kemudian fraction, nanti kita akan bahas. Ini fraction ini pecahan. Kemudian kita juga import math. Jadi di sini ada fungsi dari matematik seperti pi, kemudian cos, seperti itu bisa di dalam Python. Kita tinggal mengimport math di sini ya. Nah, kita langsung saja di sini. Kita akan mulai konversi jenis bilangan menggunakan integer. Di sini integer 2.5. Kira-kira hasilnya jadi berapa? Kita bersihkan dulu. Ini kita komentar. Kemudian kita jalankan Python bilangan.py. Nah, ini print integer 2.5. Yang kita tahu 2.5 ini adalah jenis bilangan float ya. Ada komanya, ini koma 2,5. Nah, apabila kita menggunakan integer, maka hasilnya akan 2,5 ya. Di sini kita belum menggunakan si package ini, import desimal, kita masih menggunakan yang dasarnya. Kemudian contoh lain 3,8, berapa sih integernya? Integernya adalah 3. Jadi di sini tidak menggunakan pembulatan ya, teman-teman. Di sini kan biasanya kalau 3.8 kita anggap dengan 4. Nah, beda halnya dengan ini, dia tidak menggunakan pembulatan. Dia hanya memanggil angka di depannya. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita angka 5 tidak ada titik berapa, tidak ada komanya maksudnya ya. Kita akan gunakan dengan float. Hasilnya adalah 5.0 atau 5,0. Nah, yang contoh kedua, di sini saya punya desimal. Desimal 1,1 tambah 2,2 sama dengan 3. Hasilnya true or false nih teman-teman. Kira-kira hasilnya adalah false. Kenapa? Di sini padahal kan benar, 1,1 tambah 2,2 sama dengan 3,3. Kok kenapa hasilnya false? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, untuk float, jadi nanti dia akan dikonversi menjadi bilangan biner. Jadi nanti dia angkanya panjang tuh, 11000 seperti itu ya. Itu bilangan biner. Nah, pada saat dia dikonversi menjadi desimal, dia hasilnya beda. Bukan 3,3, tapi ada 3,3 bla 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 di belakangnya. Jadi tidak sama. Contoh seperti ini.
Ini adalah lanjutannya. Kita running lagi, atau kita bersihkan dulu, kita running lagi. Nah ini, atau ini deh biar jelas ya, 3,3, kemudian ini 3,3. Nah ini ya, kenapa hasilnya beda? Karena di sini dia akan dikonversi dulu ke dalam bilangan biner. Jadi kita kalau print biasa menggunakan 3,3, dia akan tentu menghasilkan 3,3 juga. Berbeda dengan halnya jika kita menggunakan desimal. Di sini cara menggunakan package-nya desimal, kemudian function-nya apa yang mau kita pakai, desimal juga ya kebetulan. Kelasnya ya, kelas function-nya. Jadi kalau ini adalah package-nya yang kita panggil, kemudian di dalam package ini ada function atau kelas. Kelasnya adalah desimal juga kebetulan namanya. Jadi 3,3 ini kita akan konversi ke dalam bilangan desimal. Hasilnya adalah 3,2999. Maka dari itu kalau kita lakukan operator perbandingan di sini, dia hasilnya false. Karena dia beda hasilnya di sini ya. Dia dikonversi ke dalam bilangan biner terlebih dahulu, seperti itu. Jadi hasilnya panjang. Oke, ini untuk desimal. Kita beralih ke yang pecahan. Ini pecahan juga sama, kita akan menggunakan package ini, package fraction. Kemudian kita menggunakan kelas fraction di dalamnya. Ini ada contoh penjabarannya. Kita bisa baca di sini. Kemudian kita bersihkan dulu dan kita running lagi. Ini di sini saya punya dua contoh yang berbeda. Di sini yang baris pertama saya menggunakan titik dan yang kedua saya menggunakan koma. Nah kalau yang atas untuk print fraction dot fraction 1.5 ini float ya bilangannya. Jadi dia hasilnya 1,5 itu dia berapa pecahannya? Ya, fraction itu kan pecahan ya yang tadi saya bilang. Nah untuk 1,5 berapa sih pecahannya? Jadi 3/2 ya. Ini kita bisa gunakan nih, 3/2. Nah beda halnya dengan yang di bawah nih. Kalau yang di bawah kita pakai koma, jadi dia bentuknya integer. Kalau pakai koma, dia langsung membuat si pecahan sendiri. Jadi 1,3 jadi 1/3. Kemudian kita beralih ke function yang ketiga adalah math atau matematik ya. Fungsi matematik. Di sini kita panggil dulu si package-nya atau si modulnya. Modul math. Kemudian kita panggil kelas atau function v. Kelas v-nya ya. Jadi di sini kita bersihkan dulu, kita running lagi. Nah ini, yang kita tahu P ini adalah 3,14 ya. Jadi di sini kita sebetulnya bisa gunakan ini. Jadi nggak perlu kita membuat variabel P secara manual. Kemudian kita juga bisa menggunakan cosinus nih. Mat cosinus mat P. Jadi hasilnya adalah ini, cosinus dengan P ya. Kemudian kita mat xp, kemudian 5 hasilnya adalah 148. Kemudian kita juga bisa menggunakan log ya, mat log 10 100 ya, hasilnya adalah 2,0. jadi dia hasilnya adalah float. Kemudian mat faktorial 5, faktorial 5 berapa sih? Hasilnya adalah 120. Seperti itu ya teman-teman ya untuk string dan bilangan. Oke teman-teman, itu dulu untuk materi kita di pertemuan 7 tentang string dan bilangan. Untuk pertemuan selanjutnya kita tidak ada mata kuliah, kebetulan kita UTS di pertemuan 8. Jadi nanti video materi kita di pertemuan berikutnya kita langsung lanjut ke pertemuan 9 ya. Di pertemuan 9 kita akan bahas tentang function atau fungsi dalam Python. Ini juga bisa kita gunakan untuk mempersingkat codingan kita dalam pemanggilan variabel
yang sudah kita buat sebelumnya di dalam fungsi. Jadi pantau terus channel ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.